Film ini mengambil latar belakang di era 1990-an, sebelum reformasi, masa di mana tradisi kuno masih memiliki pengaruh kuat di pedalaman Jawa. Film ini mengeksplorasi praktik gowok, yakni perempuan yang bertanggung jawab memberikan pendidikan seksual, filosofi hubungan, dan keselarasan batin kepada pemuda priai atau bangsawan yang akan menikah. Ironi tradisi dan pengkhianatan kasta. Film ini mempertanyakan apakah tradisi gowok adalah pemberdayaan perempuan sebagai pendidik seksualitas atau eksploitasi tersembunyi. Tema utamanya adalah dampak abadi dari pengkhianatan cinta pertama dan bagaimana trauma dapat diwariskan atau dibalas lintas generasi. Nyai Santi yang diperankan oleh Lola Amaria, sang gowok legendaris. Ia adalah penjaga gerbang pengetahuan Jawa kuno tentang harmoni rumah tangga atau Sangkan Paraning Dumadi. Santi melihat gowok sebagai ritual suci, bukan transaksi. Ia sangat protektif terhadap Ratri karena ia tahu kejamnya dunia priai yang menindas kasta bawah. Ratri Nyai Ratri yang diperankan oleh Alika Jantinia dan Raihanun. Ratri adalah lambang kepintaran yang dihancurkan oleh sistem kasta. Ia menguasai Serat Centini atau kitab tentang kehidupan dan ajaran Nitimani, filosofi kepuasan batin, namun jiwanya dipenuhi dendam setelah dikhianati. Transisi dari Ratri yang lugu ke Nyai Ratri yang dingin dan manipulatif menjadi inti drama psikologis film. Kamanjaya yang diperankan oleh Devano Danendra dan Reza Rahadian. Denmas Kamanjaya adalah representasi priayi yang terperangkap antara hasrat pribadi dan kewajiban kasta. Sebagai pemuda, ia tulus mencintai Ratri, namun gagal melawan tuntutan keluarganya. Setelah dewasa, ia menjadi pria yang kaku, arogan, dan naif tentang akibat masa lalunya. Kisah dimulai dengan masa muda Ratri. Sebagai murid yang berbakat, ia menguasai ajaran-ajaran kuno seperti filosofi Serat Centini dan Nitimani mengenai kesempurnaan hubungan. Namun semua kebijaksanaan itu runtuh ketika ia jatuh cinta pada Kamanjaya. Nyai Santi yang memiliki penglihatan dan pengalaman pahit, mengetahui hubungan terlarang ini dan memisahkan mereka secara paksa. Nyai Santi meyakini bahwa Kamanjaya, yang terikat pada status sosialnya, tidak akan pernah menepati janji untuk menikahi seorang perempuan dari kasta gowok. Ramalan Nyai Santi terbukti benar. Kamanjaya muda ingkar janji, menghilang dan meninggalkan Ratri dengan luka emosional yang mendalam dan rasa terhina. Luka ini menjadi benih dendam yang mengubah takdirnya. Kamanjaya muda datang sebagai murid. Ia terpakuna oleh kecerdasan Ratri dan filosofinya yang mendalam. Bukan hanya oleh kecantikannya, mereka berdua melanggar tabu terlarang. Gowok dilarang memiliki ikatan emosional sejati dengan murid priai. Nyai Santi, dengan insting profetiknya, memisahkan mereka. Kamanjaya yang tidak sekuat cintanya, terpaksa tunduk pada restu keluarga dan meninggalkan Ratri tanpa pamit, membiarkan Ratri terjerumus ke dalam kehampaan yang terasa seperti kematian emosional. Setelah bertahun-tahun menjalani kesendirian dan memproses lukanya, Ratri dewasa, Nyai Ratri mengambil alih peran Nyai Santi yang kini mulai usur. Ia menjadi gowok yang paling dicari karena reputasi kebijaksanaannya, namun kini ia menjalankan profesinya tanpa rasa, hanya dengan keterampilan teknis dan filosofis yang dingin. Kamanjaya dewasa Reza Rahadian membalik ke padepokan. Ia datang dengan sikap sombong seorang priayi, membawa putranya Bagas Ali Fikri untuk diajar sebelum pernikahannya. Kamanjaya tidak mengenali Nyai Ratri sebagai Ratri yang dulu ia tinggalkan. Sebuah ironi yang menusuk. Atau memilih untuk mengabaikannya. Ratri di sisi lain langsung mengenali mantan kekasihnya. Ratri melihat Bagas bukan sebagai murid melainkan sebagai alat balas dendam yang sempurna. Ia memulai pengajaran Bagas dengan mengikuti kaidah adat. Ia mengajarkan Wulang Reh dan Niti Kromo, tata krama hubungan untuk mendapat kepercayaan Bagas. Namun secara perlahan ia mulai menyuntikkan narasi manipulatif. Ia memposisikan dirinya sebagai satu-satunya yang benar-benar memahami jiwa Bagas, memanfaatkan kecanggungan Bagas terhadap seksualitas dan tekanan pernikahan priayi. Nyai Ratri sengaja membuat proses pengajaran ini menjadi semakin intim dan personal. Ia tidak hanya mengajar tentang fisik, tetapi juga tentang trauma dan kerentanan emosional Bagas, menumbuhkan keterikatan yang kuat.
Bagas, yang merasa tidak pernah benar-benar didengar oleh ayahnya, jatuh cinta pada Nyai Ratri, mengulang siklus tragis cinta terlarang yang pernah terjadi 20 dekade lalu. Hubungan yang melampaui batas ini akhirnya tercium oleh Kamanjaya. Kamanjaya yang kaku marah besar, bukan karena takut putranya jatuh cinta, tetapi karena nama baik dan kehormatan kasta priayi tercemar oleh skandal yang melibatkan seorang gowok. Konfrontasi emosional dan fisik terjadi antara Kamanjaya dan Hatri. Dalam adegan klimaks yang penuh gairah dan air mata, Nyai Ratri meledak menunding Kamanjaya sebagai akar dari semua tragedi. Kamu membunuhku yang dulu agar kamu bisa hidup sebagai priayi terhormat. Dan sekarang aku akan mengambil putramu, satu-satunya yang kamu hargai, sebagai penebus dosa. Konflik ini berubah menjadi pergulatan thriller psikologis di mana Bagas harus memilih antara kasta dan ayahnya yang absen, atau cinta sejati yang dimanipulasi oleh Nyai Ratri. Film tidak memberikan akhir yang bahagia, meskipun Ratri mungkin berhasil membalas dendam kepada Kamanjaya, dengan menghancurkan pernikahannya dan ikatan dengan putranya, ia harus membayar harga yang mahal karena kehilangan semua kredibilitas dan kemurnian sebagai gowok. Film berakhir dengan citra Ratri yang ditinggalkan. Kini bukan lagi korban tetapi pembuat trauma baru, sebuah tragedi yang menunjukkan bahwa dendam hanya melahirkan kehancuran bagi semua pihak. Ia mungkin menyelamatkan Bagas dari pernikahan tanpa cinta, tetapi ia merusak jiwa Bagas dengan kebohongan. Pesan penutup film ini bergetar, mempertanyakan apakah kehangatan dan kebebasan seksual bisa eksis di bawah bayang-bayang sistem kasta yang kejam? Ikuti terus Titik Tiga Channel untuk film dan cerita menarik selanjutnya.